Dan ini adalah rangkaiannya. Ini adalah contoh rangkaian dari simulasi sistem heating, ventilation, dan air conditioning. Apa itu sistem heating, ventilation, dan air conditioning? Itu adalah sebuah teknologi di mana sistem pemanas dan pendinginnya berada di satu ruangan, sehingga sirkulasi udara dan tekanan di dalam ruangannya itu tetap optimal. Nah, di dalam rangkaian sendiri ini tuh terdiri dari fan 12 volt, lalu ada MOSFET, lalu ada resistor yang besar ini. Ini adalah resistor 5 watt dengan ukuran 10 ohm. Di sini ada yang melekat di resistor ini, yang warna putih, yang hitam ini itu adalah sensor LM35. Lalu ada LED indikator pemanasnya. Lalu ada di sebelah sini yang terhubung dengan LED itu ada resistor 330. Lalu di belakang sini yang ini itu adalah transistor BC547. Nah, itu ada yang terhubung dengan BC57 itu adalah resistor 10 ohm. Lalu ada dua buah T-block, yang di sebelah sini adalah untuk power supply, dan yang di sebelah kanan ini adalah untuk si motor 12 voltnya ini. Lalu kita juga di sini ada pin sisir yang ini, yang setelah dicabut yang nanti akan terhubung dengan microcontroller Arduino. Nah, ini kalau misalnya diperhatikan, posisi dari si LM35 nya ini harus melekat ke resistor 5 wattnya ini, agar nanti kan dia panas nih. Nanti kalau ketika kita sambungkan rangkaiannya ke tegangan, si resistornya ini bakal panas dan pembacaan suhunya itu bisa optimal ketika dia ditempelkan langsung ke resistornya ini. Nah, ditempelkan seperti itu, dan yang kabel kuning ini tuh untuk merekatkan saja biar dia lebih menempel ke si resistor 5 wattnya. Nah, selanjutnya itu kita untuk microcontroller kita menggunakan ATmega 328 yang ada di Arduino. Nah, untuk rangkaiannya sendiri di sebelah depan ini adalah MOSFET IRF Z44N. Nah, dia kan ada 3 kaki. Dari kaki yang paling kiri itu adalah kaki 1, yang tengah itu kaki 2, dan yang paling kanan ini adalah kaki 3. Nah, kaki yang sebelah kiri itu terhubung dengan ini nanti pin 3 di Arduino. Dan di sebelah kaki 1 si MOSFET itu juga terhubung dengan resistor 330 yang terhubung dengan kaki positifnya LED, dan kaki negatif LED ini terhubung dengan negatifnya power supply. Ini yang positif dan yang negatif. Lalu di sebelah sini itu ada si LM-nya itu kaki yang sebelah kanan itu terhubung dengan negatifnya si power supply. Nah, kita lihat di bawah. Nah, ini jalur yang panjang. Yang panjang dari ini kaki 3 MOSFET, dari panjang dari sini sampai ke sebelah sini itu adalah ground semua. Jadi si power supply kan punya VCC sama ground. Nah, itu VCC sama ground itu dihubungkan dengan groundnya Arduino. Ini yang sebelah sini nih. Pin yang ini itu adalah ground Arduino yang nanti dihubungkan dengan ground Arduino. Begitu juga dengan kaki negatifnya si LED itu nanti terhubung dengan kaki negatifnya power supply dan Arduino. Lalu di sebelah sini ada motor atau fan-nya, ini fan 12 volt. Itu fan-nya ini nggak boleh terbalik ya. Jadi kaki positif itu di sebelah kanan dan kaki negatif itu sebelah kiri. Kalau misalnya dia terbalik, dia nggak akan nyala karena si motornya ini tuh sudah didesain untuk hanya berputar satu arah atau ke cewek, jadi dia nggak bisa cewek. Nah, ini kaki positifnya si fan itu langsung terhubung dengan, nah ini dia terhubung dengan si plusnya power supply. Lalu kaki negatifnya fan itu terhubung dengan kaki konektor si BC. Nah, ini di bawah tuh dia terhubung dengan kaki konektor si BC547. Lalu kaki basisnya si transistor itu dia terhubung dengan resistor 10.000, dan resistor 10.000 ini terhubung dengan pin 5 yang sebelah sini. Yang ini dia terhubung dengan pin 5 Arduino. Lalu kaki emitternya ini terhubung dengan kaki negatif. Lalu untuk si resistor pemanas ini atau resistor 5 watt ini dia langsung terhubung ke plusnya power supply. Ini kaki yang pertama ini terhubung langsung dengan plusnya power supply, dan kaki yang sebelahnya ini dia terhubung dengan kaki tengahnya si MOSFET. Dan begitu saja rangkaiannya. Pinnya si LM35 itu harus kita hubungkan dengan 5 volt. Nah, ini nanti kaki yang ini, pin yang ini itu nanti akan terhubung dengan 5 voltnya Arduino. Ini kaki ini dia langsung terhubung. Nah, ini yang bentuknya seperti S. Ini adalah kaki kirinya
LM itu langsung terhubung dengan 5 voltnya. Oke, nanti ini kita akan hubungkan dengan kabel-kabel jumper untuk kehubungkan ke Arduino nya. Nah, ini kita hubungkan dengan kabel jumper male female. Ini yang warna coklat ini atau nanti akan terhubung dengan groundnya Arduino. Yang merah ini ke 5 volt, dan yang ini yang kuning itu dia akan terhubung dengan kaki basisnya si LM35. Itu nanti terhubung dengan pin A0 di Arduino. Yang oranye ini terhubung dengan kaki BC547 yang nanti akan dihubungkan dengan kaki 5 atau pin 5 di Arduino. Dan kaki yang paling depan ini yang warna hijau dia akan terhubung dengan si MOSFET, kaki kiri MOSFET itu nanti dihubungkan dengan pin 3-nya Arduino. Nah, untuk power supply sendiri di sini kita menggunakan adaptor 12 volt yang ujungnya sudah saya kelupas. Nanti positifnya ini sudah ada tandanya. Yang positif ditaruh di sebelah kiri dan yang negatif ditaruh di sebelah kanan. Oke, begitu saja untuk rangkaiannya. Dan ini adalah codingannya. Di sini ada integer suhu dan integer PWM. Lalu ada float PID, SP dan out. Lalu ada float error out itu sama dengan 0, lalu ada float error DYDX sama dengan 0. Nah, ini semua codingannya. Dan ini kita di sini ada out itu adalah pembacaan dari analog read di A0. Jadi dia membaca si LM35-nya. Lalu di sini ada PID-nya, kontrol PID-nya, P-nya ada di 5, I-nya itu ada di 0,5 dan D-nya itu ada di 6. Lalu di sini ada set point suhunya. Jadi ketika dia 60 derajat, maka si lampu itu akan mati dan menyalakan si kipasnya. Jadi kalau misalnya si pemanasnya ini sedang aktif, maka lampu ini akan menyala. Dan ketika dia sudah sampai set point yaitu 60 derajat, maka si lampu akan mati dan kipas akan hidup. Lalu di sini ada if error integral 100. Lalu ini ada serial print dan segala macam. Sekarang kita akan coba codingannya ini akan kita upload ke si Arduino-nya ini. Ini adalah ketika si codingannya sudah kita upload. Nah, ini jangan lupa untuk power supply-nya itu kita hubungkan ke adaptor 12 volt. Nah, ini lampunya menyala karena si resistor pemanas ini sedang memanas. Nah, ini ada si serial monitor itu muncul suhu-suhunya. Sekarang pembacaannya lagi di 30 derajat. Nah, ini lagi di 30 derajat. Dan lampunya masih menyala. Kita tunggu dia sampai ke set point. Ini juga bisa ditampilkan dalam grafik. Nah, ini yang warna hijau ini adalah set point-nya. Karena set point-nya 60, makanya ini warna hijaunya ada di 60. Dan yang warna oranye ini adalah pembacaan suhu si sensor LM35-nya. Dia masih ada di bawah set point, makanya lampu merah ini adalah indikator bahwa si resistor 5 wattnya ini sedang panas. Nah, ini dia masih di bawah set point dan dia akan terus memanas sampai dia lebih dari si set point. Ini adalah set pointnya 60 derajat Celcius. Kita akan tunggu dia sampai 60 derajat. Nah, ini sudah 59, lampunya masih menyala. Kita tunggu dia sampai 60. Ini sudah hampir dekat ke set point. Kalau misalnya dia lebih, maka si lampunya akan mati dan kipas menyala. Nah, ini sudah berkedip dan dia mati, kipasnya menyala. Gitu kipas tadi, begitu kipasnya menyala dia tuh langsung mendinginkan si resistornya dan dia langsung turun lagi. Nah, ini di grafiknya dia turun lagi. Kita akan coba lagi. Jadi ketika dia sudah nyala, dia langsung otomatis mendinginkan si pemanasnya ini. Masih 59. Kita tunggu lagi sampai dia dapat. Nah, ini kipas menyala, pembacaan 60 derajat. Lalu dia nyala lagi. Lampunya menyala lagi dan kipas mati. Dan pembacaan di sini adalah masih dia turun lagi dari 60 tadi jadi 59. Tadi ada juga 58. Jadi dia begitu dia nyala dia langsung mematikan. Nah, ini kita akhiri dulu. Lalu gini kita coba dulu. Biar dia tidak terlalu panas. Nah, ini set point-nya juga kita bisa ubah. Nah, di sini kan set point-nya 60, ini bisa kita ubah misalnya menjadi 50 derajat Celcius. Jadi kita bisa atur set point-nya, suhunya mau berapa. Lalu ini kita coba upload lagi. Nah, kan kalau tadi pas 60, dia tuh stabilnya di 59 60. Jadi dia nggak akan lebih dari 60.
Nah ini sekarang kita ganti lagi set pointnya menjadi 50. Kita coba upload. Ya karena dia lebih dari 50 masih yang tadi, maka kipasnya menyala untuk mendinginkan si resistornya tadi. Lalu LED-nya mati. Nah sekarang dia turun terus. Ini tadi dia masih panas karena langsung saya upload, makanya dia langsung masih panas. Nah ini 49 dan si LED-nya nyala lagi sebagai indikator bahwa resistornya masih memanas dan kipasnya ini mati. Nah dia bergerak lagi karena dia lebih dari 50. Set pointnya sudah diganti jadi 50. Nah ini dia di situ 49, dia menyala lagi. Nah jadi dia tidak akan lebih lagi dari 50. Kalau yang tadi kan 60 dia start di 59, 58. Nah kalau di sini stabilnya di 49 sama 48. Nah ini juga bisa kita lihat grafiknya. Ini kita lihat di tools, lalu ada serial plotter. Nah ini kita bisa lihat grafiknya. Nah ini dia masih di bawah set point. Yang hijau ini adalah set pointnya 50. Dia masih di bawahnya. Jadi kalau misalnya dia sudah lebih, ini lampunya masih menyala. Nah, kita lihat. Nah itu sudah lebih. Ini LED-nya mati dan kipasnya menyala. Nah ini dia sudah turun lagi karena kipasnya menyala untuk mendinginkan. Dia langsung turun lagi dan si pemanasnya manas lagi. Oke, seperti itu saja. Baik, untuk kesimpulan dari rangkaian yang sudah dibuat, yaitu rangkaian PID untuk controller ini, dia rangkaiannya sudah berhasil dijalankan, yang kelompok kami sudah berhasil dijalankan. Untuk pembacaan sensor LM35-nya juga sudah benar. Lalu jika suhunya mencapai set point yang sudah ditentukan, maka dia berhasil menyalakan kipasnya untuk menurunkan suhunya. Jadi untuk kesimpulan rangkaian ini adalah sudah baik dan sudah dapat dijalankan. Terima kasih.